Kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seorang filsuf pernah berkata bahwa manusia adalah apa yang dimakannya. Secara praktis, hal ini jelas sangat teruji. Kalau kita makan makanan yang sehat, maka kesehatan pula yang ada di dalam tubuh kita. Demikian jugalah sebaliknya. Mungkin itu pula yang membuat orang Batak keras-keras kalau bicara, dan temperamennya pun keras. Tahu kenapa? Karena sering makan saksang B1. Intermezzo saja. Kata-kata bijak tersebut dapat kita maknai lebih jauh lagi, yaitu dalam hal pengajaran yang kita terima. Kalau kita senantiasa menerima ajaran-ajaran yang sehat dan menerapkan ajaran-ajaran yang sehat, tentu akan sehat pula pola pikir, pola rasa, dan pola hidup kita. Benar enggak? Kita mungkin pernah mendengar atau menonton sebuah film mengenai seorang anak manusia yang dibesarkan di tengah hutan oleh seekor monyet. Ya, semacam kisah tentang seorang Tarsan lah. Sebagaimana perilaku monyet yang membesarkannya, perilaku seperti itu juga yang akhirnya berurat, berakar di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Yeremia adalah seorang nabi yang sangat muda pada waktu pemanggilannya sebagai nabi, yang diutus oleh Allah untuk menobatkan bangsanya, bangsa Israel yang telah murtad itu. Dari pemanggilan ini jelas bahwa Yeremia adalah seorang yang sangat erat bergaul dengan Allah. Mengapa? Karena tidak mungkin Allah memilih seseorang sebagai perpanjangan tangannya kalau dia tidak erat bergaul dengan Allah. Singkatnya, Yeremia adalah seorang yang sangat khusus di mata Allah, berharga di mata Allah. Firman Tuhan pada hari ini adalah sebagian dari kisah pemanggilan Allah kepada si Yeremia. Allah meneguhkan Yeremia dengan sebuah jaminan yang luar biasa. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Allah memberikan jaminan bahwa Allah senantiasa menyertai Yeremia di dalam melaksanakan tugas panggilannya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kita mengimani bahwa penyertaan Allah tersebut juga nyata di dalam kehidupan kita. Dan iman yang seperti ini akan semakin teguh dan kokoh kalau kita senantiasa bergaul erat dengan Allah. Bergaul erat dengan Allah melalui sikap hidup yang senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan, dan lebih haus lagi untuk mengejawantahkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita semua punya handphone,
Benar, setiap kali saya lupa membawa handphone, saya merasa tidak punya semangat. Dalam bahasa Bataknya, maoto, dodongan, kayak orang bodoh. Saya rasa perasaan itu juga ada dalam diri kita, manakala kita lupa bawa handphone ketika berpergian. Mengapa? Karena seharian kita bergantung padanya, pada handphone. Perasaan yang seperti itu jugalah dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika keseharian kita senantiasa kita bergantung kepada Allah. Ketika dalam keseharian kita, firman Tuhanlah yang kita gambarkan sebagai air kehidupan, senantiasa memuaskan dahaga kita. Hanya dengan sikap seperti inilah iman kita akan penyertaan Tuhan kuat di dalam diri kita. Karena itu ketika menghadapi 1001 macam pergumulan hidup, kita tidak menjadi lesu, lemah, dan loyo. Karena kita kuat mengimani akan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari senantiasa kita mengawali hari-hari kita dengan kehausan dan kerinduan yang amat sangat akan kebenaran firman Tuhan. Kita tumbuh kembangkan rasa haus dan rasa rindu yang demikian di dalam kehidupan kita, agar seluruh perjalanan hidup kita senantiasa dipenuhi oleh limpahan berkat Tuhan. Selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui langkah-langkah hidup kami yang sudah kami jalani dan yang akan kami jalani. Kami percaya Engkau senantiasa meletakkan tiang awan dan tiang api di setiap jalan yang kami lalui. Khusus untuk hari ini, kami serahkan seluruh pengharapan dan kerinduan hati kami kepadamu. Genapilah seturut dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.